Meski musyawarah nasional atau Munas Golkar untuk memilih ketua umum masih sekitar 9 bulan lagi, keriuhan mengenai siapa ketua umum Golkar berikutnya sudah kencang terdengar. Ada nama-nama baru yang masuk bursa ketua umum Golkar termasuk nama Joko Widodo. Di saat yang sama, elit-elit partai Golkar ikut menyuarakan sikapnya agar Golkar jangan mau diatur-atur orang luar. Gejolak apa yang sebetulnya sedang terjadi di Golkar di saat partai beringin ini mencapai hasil yang cukup memuaskan di pemilu 2024. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisyam, serta Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Pak Ridwan, Mas Hanta. Selamat malam, Mas Hanta. Baik. Pak Ridwan, kita ketemu lagi. Oke, baik. Ya. Pak Ridwan, Mas Hanta, tadi kami sudah putarkan pernyataan dari Luhut, Abu Rizal, Erlangga. Ketiganya ini kompak bicara Golkar jangan mau diatur-atur orang luar, jangan mau dipecah belah, dimanfaatkan. Pak Ridwan, kenapa sih bisa muncul pernyataan seperti ini? Apakah memang sedang ada pihak luar yang berusaha untuk melakukan itu ke Golkar? Ya, saya kira saya tidak tahu, ya ditanya aja sama Pak Luhut, apa ada yang mau mengacak-acak Golkar? Saya pikir kalau ada orang mau mengacak-acak Golkar, ya sudah tidak zamannya lah. Saat ini Golkar ini pada posisi puncak sekarang, karena ini adalah siklus politik 20 tahunan Indonesia, di mana Golkar pada puncaknya tahun 2004 pernah jadi pemenang pemilu, dan saat ini 20 tahun. Jadi memang ini sudah puncaknya Golkar. Jadi tidak ada yang akan bisa mengacak-acak lagi seperti pada tahun 97, 98, 99 pada waktu itu. Itu memang dalam masa kita turun ya, karena puncaknya di Orde Baru turun. Nah, saat ini pada sisi puncak lagi. Tidak ada, saya pikir orang luar mana yang akan mengacak-acak Golkar? Nggak ada lah, kita ini semua orang-orang kuat lah di Golkar ini. Apa kita bisa justru jadi karena sedang berada di puncak, Pak Ridwan? Dewan penasehatnya, semua kan orang-orang hebat semua. Oke, apa karena sekarang Golkar ini sedang berada di puncak, makanya mau diacak-acak? Ya makanya kita, insya Allah kita ini dalam posisi yang tertinggi setelah 20 tahun ya. Tahun 99 kan begitu Bang Akbar 128 kursi turun jadi 119 zaman Pak JK. Terus turun lagi 91 zaman Pak Abu Rizal lagi, turun lagi zaman Pak Novanto 85. Nah, sekarang naik sudah 100 lebih di zaman Pak Erlangga. Jadi ini kita dalam posisi di puncak kita ini sekarang. Oke. Nah, insya Allah kalau kita mendapatkan ketua umum yang tepat, maka kita akan panjang ini. Paling tidak kita 20 tahun kita bisa memimpin negara ini. Dan itu dibutuhkan kader-kader ketua umum yang sudah punya prestasi. Dan salah satu yang punya prestasi itu adalah Pak Joko Widodo. Masalahnya bahwa Pak Widodo sekarang pegang KTA, boleh-boleh saja pegang KTA partai lain. Tapi Golkar tidak melihat itu. Golkar itu dilihat rekam jejaknya. Jadi sejak Sekber Golkar tanggal 20 Oktober 64, habis itu menjadi golongan karya tahun 71, menjadi partai Golkar tanggal 9 Maret 99, dan sampai hari ini. Dan itu semuanya rekam jejaknya jelas. Oke. Jadi seperti banyaklah contoh-contoh menjadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Karena tidak mungkin pakai Golkar, maka pakai kendaraan partai lain. Jadi kendaraan saja. Begitu dia sudah selesai, kembali lagi. Karena dia ya istilah kalau kita itu dikaryakan. Baik. Nah, saya menganggap Pak Jokowi itu dikaryakan kemarin itu di salah satu partai, ikut wali kota Solo, ikut gubernur Jakarta, habis itu calon presiden. Begitu selesai, ya Pak Jokowi kembali lagi. Memang dia kader Golkar sejak awal kok. Pengusaha Pak Jokowi itu, pengusaha apa namanya mebel. Nah, itu tahun mulai tahun 90-an. Mengatakan ya bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu orang Golkar. Oke, Pak Ridwan ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi orang Golkar sejak era Orde Baru. Tapi sebelum ke situ, Pak Ridwan, tadi ketika Anda memberikan contoh, kalau salah satu contoh orang yang punya rekam jejak jelas dan berprestasi, saya kira Pak Ridwan akan menyebutkan nama Pak Erlangga. Karena di zamannya Pak Erlangga lah Golkar mencapai hasil pemilu yang seperti ini. Tapi yang Anda sebutkan justru adalah Pak Jokowi. Kenapa Pak Ridwan? Apa jangan-jangan keberhasilan Golkar ini karena Pak Jokowi? Ya, sekarang semua orang tahulah bahwa Pak Jokowi itu memberikan kondisi yang nyaman kepada Partai Golkar. Dan itu diakui oleh Ketua Umum.
Pak Jokowi sudah merapat, iklan-iklan Pak Jokowi beberapa kali pengurus Golkar bersama Ketua Umum diundang ke istana, makan-makan, habis itu pakai dasi kuning, habis itu mau berangkat ke luar negeri karena ada ribut-ribut waktu itu Munaslup. Pak Jokowi menyampaikan silahkan kalau mau Munaslup, ada Pak LBP, Pak Luhut, ada Pak Bahlil, kan itu disampaikan sehingga masyarakat melihat loh Pak Jokowi ini sangat memperhatikan Golkar, sehingga pemilih-pemilih yang memilih Pak Jokowi melihat oh iya betul bahwa Pak Jokowi ini Golkar. Kalau dilihat rekam jejaknya pengusaha, Pak Jokowi itu di pinggir kali, kalau dibilang bahwa Pak Jokowi hidupnya di pinggir kali, itu zaman kecil masih ikut bapaknya. Begitu dia sudah dewasa, jadi pengusaha Pak Jokowi itu di Solo, di Solo Raya, itu sudah melaksanakan doktrin karya kekaryaan. Baik, oke. Saya pindah dulu ya ke Mas Hanta. Mas Hanta, jadi sebetulnya Pak Jokowi ini adalah orang yang akhirnya membuat Golkar berada di posisi saat ini, pencapaian di pemilu 2024, atau Pak Jokowi justru sekarang disebut oleh kubu yang sedang merapat ke Pak Erlangga ini, Pak Jokowi lah yang diduga sebagai orang luar yang sedang mencoba untuk mengatur-ngatur Golkar? Ya, jawabannya tergantung perspektif nanti Zilvia. Tapi begini, saya memulainya. Partai Golkar ini betul tadi Zilvia sempat singgung, kenapa dia menjadi strategis justru karena itu jangan-jangan. Karena satu, Partai Golkar atau partai besar ya, apalagi sekarang tren kursinya naik tadi seperti Pak Ridwan katakan, membuat dia semakin seksi untuk diperebutkan. Yang kedua, banyak tokoh kuat di sana. Tidak ada pemilik saham politik tunggal di Partai Golkar, dia partai terbuka sehingga menyebabkan ketika akan ada kontestasi politik di internal Golkar, katakan Munas, itu akan terbuka pertarungan faksi, faksionalismenya biasanya menajam. Itu polanya di Golkar. Kebetulan saya melakukan riset yang lumayan panjang terhadap Golkar. Yang ketiga adalah, kita tahu Golkar itu genetik politiknya, Zilvia tidak bisa lepas dari kekuasaan, tidak bisa jauh tepatnya. Sehingga dia seringkali terpengaruh faktor di luarnya. Ketika ada suksesi kepemimpinan, penentuan ketua umum Golkar itu seringkali faktor di luar partai Golkar itu relatif lebih determinan ketimbang dinamika pemilik suara di internal, yaitu misal faktor kekuasaan, katakanlah dalam hal ini istana, siapapun, bukan soal Pak Jokowi presidennya. Yang kedua adalah faktor pemilik kapital, pemilik modal. Yang ketiga barulah pemilik jaring politik terkait dengan pemilik pemilik suara. Nah, kalau kita bicara, saya ingin kita lihat polanya. Mungkin bukan hampir, tidak ada di era reformasi ketua umum yang menang di Munas Golkar tanpa didukung secara langsung atau tidak langsung oleh presiden yang sedang berkuasa. Lihat saja Pak JK bisa bertarung melawan Pak Ridwan berhadapan dengan Pak Akbar Tanjung. Pak JK kita tahu dekat dengan Pak SBY pada saat itu. Pak Abu Rizal berhadapan dengan Pak Surya Paloh, kita tahu Pak Abu Rizal juga bagian atau menterinya, bahkan Pak Surya Paloh, Pak SBY pada saat itu. Setia Novanto, Erlangga itu didukung oleh Pak Jokowi. Itu tidak bisa dibantah datanya. Nah, karena itu ada faktor di luar. Yang menarik ini, saya berpikir Pak Jokowi itu, saya sama dengan Zilvia, menganggap Pak Jokowi adalah orang luar. Tapi ternyata ini konspirasi dari perspektif Pak Ridwan. Pak Jokowi bukan orang luar, beliau orang dalam. Nah, kalau perspektif orang itu dalam, ya betul. Ya, kalau perspektif itu yang digunakan, berarti dua perspektif. Makanya saya jawab tadi dua perspektif. Kalau orang dalam, maka Pak Jokowi kemungkinan akan menjadi salah satu kandidat kuat yang akan bertarung di Munas Partai Golkar di ke depan ini. Nah, untuk melihatnya kapan Munas, saya sering menggunakan indikasi. Kalau Munasnya dilakukan setelah Oktober 2024, maka faktor Jokowi menurut saya tidak begitu kuat lagi. Tapi kalau indikasinya Pak Ridwan dan kawan-kawan berhasil membuat Munas sebelum Oktober 2024, dugaan saya Jokowi akan menjadi aktor penting dan penentu dalam Munas Partai Golkar, menentukan apakah Jokowi sendiri akan mengambil posisi ketua umum itu, apakah Gibran atau orang yang ditunjuk oleh Jokowi tanda petik untuk mengambil posisi ketua umum itu. Jadi indikasi awalnya lihat kapan pelaksanaan Munas. Baik, oke. Oleh karena itu, apakah yang punya suara seperti Pak Ridwan yang mendukung Jokowi untuk bisa menduduki kursi ketum ini hanya Pak Ridwan, atau sebetulnya sudah banyak ini teman-temannya Pak Ridwan yang juga sepakat untuk mendukung Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar? Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda, tetaplah di Prime Time News.